Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are fine. Are you ready to study English? Okay, now we'll learn about in chapter 1. We are discuss about hope and wish. But before we learn to study, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sinni ilman warzuqni fahman. Amin. Let's start it. Okay, my student, in last meeting we have learned about congratulation and hope or wish. But in this meeting, we are discuss about differentiation between hope and wish. Jadi, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang congratulation and hope or wish. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas antara perbedaan hope dan wish. Ada yang tahu kira-kira what is the differentiate between hope and wish? Oke, mari kita akan membahas secara bersama-sama ya. Mohon diperhatikan. Oke, the first one, please look at the slide. There are wish and hope. Okay, I wanna explain the first what is definition about wish and what is definition about hope in generally. Oke, jadi saya akan bahas sedikit ya, apa itu wish dan apa itu hope secara umum dulu. Oke, wish is express a feeling of regret about an event whose outcome is known or expected. Jadi maksudnya di situ, wish adalah mengungkapkan perasaan tentang suatu peristiwa yang hasilnya diketahui atau diharapkan. Jadi dipahami ya apa yang saya jelaskan ini. Jadi saya ulangi lagi. Wish adalah wish is express a feeling of regret about an event whose outcome is known or expected. Jadi maksudnya mengungkapkan perasaan tentang suatu peristiwa yang hasilnya diketahui atau diharapkan. Okay, and then about hope. Hope is express a feeling about an event whose outcome is unknown. Jadi artinya hope adalah mengungkapkan perasaan tentang suatu peristiwa yang hasilnya tidak diketahui. Oke, saya ulangi. Jadi, hope adalah mengungkapkan perasaan tentang suatu peristiwa yang hasilnya tidak diketahui. Jadi, kita kembali kepada wish. Oke. Jadi, penggunaan kata wish adalah dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan. Jadi, saya ulangi lagi. Kata wish dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan. Jadi kata wish juga seringkali digunakan untuk mengekspresikan pengandaian atau mengungkapkan doa dan mengucapkan keinginan dengan lebih sopan. Misalnya, contoh, I wish I can fly. Kira-kira ada yang tahu apa maksudnya I wish I can fly? Oke, artinya saya harap saya bisa terbang. Kira-kira mungkin tidak? Ya, saya harap saya bisa terbang itu adalah hal yang mustahil untuk diwujudkan atau harapan yang tidak mudah. Jadi, di sini sudah jelas kalau penggunaan kata wish adalah menyatakan harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan karena
I wish I can fly. Saya harap saya bisa terbang itu tidak mungkin karena kita tidak memiliki sayap. Jadi kita untuk bisa terbang kita harus memiliki sayap dulu dan itu sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Oke, saya harap anak-anakku bisa memahami ya penjelasan dan contoh yang saya berikan. Oke, saya kasih lagi contoh yang kedua. I wish today in Saturday. Jadi, saya harap hari ini adalah hari Sabtu. Nah, di sini ada I wish today in Saturday. Jadi sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan karena hari ini misalnya hari Kamis atau Thursday. Ya, jadi sesuatu yang yang mustahil dan tidak mudah untuk diubah. Oke, saya mohon sudah jelas ya penggunaan kata wish. Oke, jadi kita lanjut lagi next. Jadi penggunaan kata hope. Kata hope digunakan untuk menyatakan harapan yang bisa dan sangat mungkin terjadi. Nah, disinilah letak perbedaan antara wish dan hope. Misalnya seperti ketika kita sangat ingin atau anak-anakku misalnya sangat berharap bisa membeli handphone. Tapi belum punya tabungan sama sekali yang jatuhnya masih diwiskan. Tapi jika kita sudah memiliki tabungan dan hanya kurang sedikit lagi, maka kita bisa menggunakan hope. Misalnya, ibaratkan lagi, misalnya kita belum memiliki uang sama sekali, tapi kita ingin sekali membeli handphone, maka itu dikatakan sebagai wish, sebagai sebuah harapan yang istilahnya tidak mudah diwujudkan karena kita belum punya uang, sedangkan kita sudah memiliki tabungan dan hanya kurang sedikit, maka kita bisa menyebutnya itu dengan hope atau sesuatu yang yang bisa terjadi atau mungkin terjadi. Itu sebuah harapan yang mungkin terjadi karena kita sudah memiliki duit tapi hanya kurang sedikit. Jadi itu bisa dikatakan sebagai hope. Jadi sudah jelas ya antara perbedaan hope dan wish. Oke, there are hope and wish. Okay, look at the slide and attention please. Okay, the first, we use the verb hope when something is very possible. Jadi maksudnya di situ menggunakan kata kerja harapan ketika sesuatu sangat mungkin terjadi. Jadi itu untuk kata hope ya yang saya beri tanda merah. Saya ulangi lagi. We use the verb hope when something is very possible. Atau maksudnya menggunakan kata kerja harapan ketika sesuatu sangat mungkin terjadi. Jadi di situ sudah jelas kalau penggunaan hope itu bisa dikatakan possible. Dan selanjutnya ada we use the verb wish yang saya beri tanda kuning itu wish about impossible thing or things that are not likely to happen. Jadi maksudnya di situ menggunakan kata kerja keinginan tentang hal-hal yang tidak mungkin atau hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi sudah jelas antara perbedaan hope dan wish. Kita bisa ambil kemudahannya biar bisa dipahami. Jadi hope di situ bisa dikatakan possible, sedangkan wish di situ bisa dikatakan impossible. Jadi diingat ya, hope bisa dikatakan possible atau sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan wish di situ bisa dikatakan impossible atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Okay, next. The example of using hope and wish in English. Jadi, contoh penggunaan hope dan wish di dalam bahasa Inggris. Oke, di situ mohon diperhatikan ada gambar yang menunjukkan atau menjelaskan contoh dari hope dan wish agar bisa memahami perbedaan antara hope dan wish. Oke, perhatikan baik-baik ya agar bisa dipahami dan dimengerti. Oke, di situ ada I wish I had caught a bigger fish. Kira-kira ada yang tahu maksudnya apa? Oke, I wish I had caught a bigger fish. Artinya, saya berharap saya bisa mendapatkan ikan yang lebih besar. Oke, di situ saya beri tanda garis bawah itu menunjukkan wish. Jadi, saya berharap saya bisa mendapatkan ikan yang lebih besar. Di situ kira-kira possible atau impossible? Oke, di situ impossible. Karena hal yang tidak mungkin atau tidak mudah terjadi. Oke, selanjutnya ada I wish I were a better fisherman. Jadi maksudnya apa? Ya, kira-kira apa? Jadi maksudnya saya berharap saya menjadi nelayan yang lebih baik. Di situ juga saya beri tanda. Jadi di situ adalah impossible. Sesuatu yang tidak mudah terjadi. Selanjutnya ada I hope I catch a bigger fish next time. Jadi maksudnya di situ saya harap saya bisa menangkap ikan yang lebih besar lain kali. Jadi di situ kira-kira possible atau impossible? Ya, di situ bisa dikatakan possible atau sesuatu harapan yang mungkin terjadi. Oke. Jadi diingat-ingat ya, tadi saya sudah jelaskan contoh dari penggunaan hope dan wish. Oke, jadi ingat, hope bisa dikatakan possible, sedangkan wish bisa dikatakan impossible. Oke, we can make a conclusion. Jadi sudah jelas ya, kita bisa menyimpulkan bahwa wish and hope dipercaya merupakan dua kata yang mempunyai arti sama, padahal keduanya berbeda pada konteks. Jadi, tolong diingat-ingat, hope berbeda dengan wish. Hope merupakan harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Sedangkan wish, harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan atau tidak mungkin terjadi. Jadi ingat tadi hope itu bisa dikatakan possible, sedangkan wish bisa dikatakan impossible. Jadi diperhatikan dan dipahami dengan baik agar bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak tertukar antara penggunaan wish dan hope. Okay, thank you for attention. I hope you always learn English. And let's to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.